Depannya namanya Kali Kemiri. Kenapa Kali Kemiri? Banyak pohon kemiri dulunya. Nah, setelah melamat sini, ternyata di sini ada Kesultanan Banten yang pada saat itu ramai sekali. Yang penguasanya pada saat itu adalah Syarif Hidayatullah. Belum bergelar Sultan Nurjati, belum. Ya. Belum punya istri, belum punya anak. Maulana Hasanuddin itu anaknya. Ya. Nah, singkat cerita, Wang Tianyang itu menikah. Di dalam proses pernikahan itu banyak versi. Wang Tianyang kadang-kadang saking cintanya ngaku hamil, terus kesaktian daripada sang Haris Hidayatullah masukin tikus digunting. Itu ilmiahnya susah dijelaskan. Mana yang benar, pada yang itu kan kita nggak bisa ngejelasin ya. Kata sana bener sana, kata sini bener sini. Nah, secara kita sebagai ini yang menggunakan ilmiah, itu cerita itu saya abaikan aja. Kenapa? Karena secara ilmiahnya nggak bisa dibuktiin, ya, nggak bisa dibuktikan, ilmiahnya nggak bisa dibuktikan. Versi sana menjelasin, Wang Tianyang tergila-gila katanya, pura-pura sakit, ya kan, diobatin sama sini. Nah, dia sendiri nggak bisa ngebuktiin gitu. Itu kita anggap itu dongeng. Singkat cerita menikah aja. Ya, singkat cerita menikah. Nah, setelah menikah, melihat anak buahnya itu terpecah dua. Sebagian memeluk agama Islam, sebagian lagi bertahan pada agama Buddha. Yang beragama Islam dibuatkan masjid Patinan Tinggi sebelah rel. Kalau Anda masuk dari Keramat Batu ada sebelah kiri. Ya, begitu naik rel, sebelum naik itu ada sebelah kiri. Sekarang tinggal ada menara sama podiumnya, sama kuburannya itu. Kuburannya itu pengurus masjid, orang keturunan yang memeluk agama Islam, pengurus masjidnya dimakamkan di suami istri. Ya. Nah, yang beragama Buddha dibuatkan di wihara ini. Awalnya bukan di sini, di sana dekat masjid itu, di desa Dermayon. Ya, berawal di desa Dermayon, pindah dari desa Dermayon ke sini itu tahun 1774. Ya. Zaman di Tiongkoknya masih zaman dinasti Ming, karena ketua yang pertama itu Bapak Ko Chai Tuan, masih pakai kuncir ya. Nah, itunya dan di belakang. Ya, itu sejarah singkatnya. Nah, yang sampai menggambarkan dunia, wihara ini pada saat Krakatau meletus tahun 1883, di depan terjadi tsunami. Air itu setinggi pohon kelapa, 4 hari 4 malam. Ya, tapi wihara ini nggak masuk air. Jadi, itu direkam oleh Belanda. Ya, itu sampai menggemparkan dunia karena abu dari Krakatau itu sampai ke Nederland. Ya, itulah yang sampai hati wihara ini punya daya tarik. Betul. Nah, itulah sejarah singkat. Barangkali ada yang kita sejarah itu ada yang bertanya, silakan. Silakan. Saya ceritanya tadi poin-poinnya aja ya. Kalau dongeng tuh, waduh, lama sekali. Tapi kita, makanya saya tanya dari mana? Dari fakultas apa? Atau universitas mana? Dari kampus. Tentunya yang ilmiah aja saya sebutin, ya kan? Kalau dari mana? Dari SD, dongeng saya ceritain. Ya. Ya. 2009, ya. Penyebabnya apa? Nah, gini ya. Tapi ini Anda boleh percaya, boleh tidak. Dan ini jangan dimasuki secara ini ya. Karena ilmiahnya juga nggak bisa dibuktikan. Pada saat ini kejadian kebakaran di Tangerang, di Taman Cibodas ya, Taman Cibodas, ada seorang medium yang menceritakan Banten sekarang ini sedang kebakaran. Padahal ini nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Itu kenapa dia kebakaran?
pada saat ini kejadian, anak burung Krakatau 36 kali mengeluarkan itu. Ya, 36 kali mengeluarkan letusan, sampai alat seismografnya pun dikabarkan rusak. Boleh nanti dicek di BMG sana ya. Nah, pada saat itu menurut medium itu, ya kita sebagai orang-orang yang ini sulit menceritakan secara fakta ilmiah ya, karena itu diceritakan oleh seorang medium. Karena Dewi Kwanti sayang dengan umat manusia. Karena kalau itu dibiarkan, kalau Krakatau meletus, 7 gunung berapi di Jawa akan turut meletus dan Jawa akan terbelah 2. Ya, Krakatau meletus, nanti disambung Galunggung, Gunung Kelut, Merbabu, Sindoro, Merapi, pecah semua, Jogja terpecah 2. Ya, Jogja terpecah 2. Nah itu menurut cerita orang medium. Bener enggaknya nggak tahu. Tapi faktanya, menurut orang medium, saking cintanya Dewi Kuan Im menahan Gunung Krakatau, sehingga yang menjadi korban di sini apinya Hajar Tin, tangan Dewi Kuan patah. Faktanya itu patung sini sebelah kanan patah. Tutup sekarang nggak boleh ada dalam. Nah kita percaya nggak percaya ya, di sana tidak ada hubungan kemari, tidak kenal, karena orang sana akhirnya kemari ngecek apa benar betul nggak kebakaran. Dicerita sama saya gini, nanti dia bilang. Nah kebetulan pada saat kebakaran itu kebetulan pas saya di sini piket. Cuma saya piket waktu itu sampai jam 11 malam, kejadiannya subuh jam 4 subuh, jadi saya udah pulang. Nah, cuma secara kontak batin, seminggu sebelum itu kejadian, saya punya perasaan aneh, seperti mau ditinggal sama ibu sendiri itu. Kayaknya sedih, saya terus 1 minggu, saya bilang, ada apa ini? Jadi kalau pulang saya namaskara, menghormat. Kalau pulang saya menghormat, nggak tahunya kebakaran. Nah itulah cerita asal mulanya kebakaran. Penyebabnya apa? Tidak diketahui. Kalau misalnya api konsleting pada saat kebakaran masih nyala semua. Pada saat masih nyala mesti sabot itu nyala semua. Berarti kan bukan dari listrik. Ya. Oke, ada saja lagi apa? Ayo sekitar sejarah dulu. Yang tengah ini aja, bentuknya kayak gini. Kalau dulu tuh dari tiang kayu, ya tiang kayu. Nah kadang diganti ya tiang beton, itu aja beda. Modelnya sama. Ayo apa lagi? Itu sejarah dulu ya, di sekitar sejarah. Terus saya. Kalau dibangunnya dari tahun berapa? Bangunannya dari tahun berapa? Tadi saya udah cerita 1774. Ya, yang tengah itu. Dengan benteng Ini tambah-tambahan. Dalaman dengan benteng ini tuan. Bentengan itu Spilwijk. Spilwijk itu punya milik Belanda ya. Milik Belanda. Nggak ada kaitannya sama sini. Jadi Belanda itu dulu nampung merica di situ, nampung merica. Makanya di sini namanya Kampung Pamarican, tempat menyimpan merica. Kampung ini namanya Pamarican. Nah Belanda nyimpan itu aja di situ. Nah, Kali Kemiri ya. Kapan dibikinnya gitu? Apa? Apa aja? Kan itu alam kan? Iya. Masih ada. Ya itu depan itu. Tapi pohon kemirinya udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah hampir 500 tahun mah tuh udah hilang itu Neng. Enggak, maksud jadi dulu sejarahnya ini rempah-rempah ya? Ya. Rempah-rempah. Makanya nanti kalau Anda kalau ada punya kesempatan di lorong situ kan ada ceritanya nanti. Ya, dalam ide. Nanti udah selesai ini nanti saya antar keliling. Ya.
Ya kita dari zaman dulu nggak pernah berpolitik-politikan ya, masing-masing aja. Mau bom-boman ya bom-boman silakan, jangan kita mendiam-diam aja gitu. Ya, pada saat Surosoan dibom kan sini mah enggak. Gitu. Beteng Surosoan kan pada dibom. Ayo tanya apa lagi? Tadi Bapak sempat bercerita yang putri nikah itu, yang putri yang ada yang macam-macam cerita, ada Oh, tentang mujizat ya. Oke. Ini banyak cerita-cerita ya, bukannya legenda ya, cerita fakta yang pernah terjadi. Karena saya di sini sudah 27 tahun, ada ceritanya sampai terdapat di sini. Banyak hal-hal yang secara gaib ya. Wihara ini dan dengan tanda kutip bukannya promosi ini ya. Ada kaitannya pertanyaan, ada hal-hal yang aneh-aneh, ya kan? Wihara ini ada 3 yang masih diyakini. Yang pertama kertas mandala. Mandala itu kertas hu, ya. Kalau Anda nonton Wabir tempel kemarin itu ya. Ya, itu masih berpetuah. Yang kedua ramalannya masih dianggap akurat. Dan yang ketiga ada suatu panganan namanya onde. Itu dikeluarkan pada saat lunar kalender bulan ke-6. Itu orang perebut di sini. Diyakini walaupun hanya dapat 1 butir kena gula dia senang. Dan 3 hal itulah. Nah, yang umum setiap hari itu yang ramalannya itu. Kayak misalnya contoh ya, Anda